Tentunya, saat pandemi seperti ini, kita juga perlu untuk menjaga kesehatan. Namun, kebanyakan orang salah dalam mengartikan maksud dari self-care atau merawat diri itu. Self-care itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang sedang berjuang melawan gangguan mental aja, akan tetapi penting dilakukan oleh semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo everyone, perkenalkan saya Lutfiana Safira, mahasiswa semester 4 dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. So, in this video, saya mau menyampaikan terkait apa itu self-care dan apa sih hubungannya dengan boros. Tentunya, saat pandemi seperti ini, kita juga perlu untuk menjaga kesehatan. Namun, kebanyakan orang salah dalam mengartikan maksud dari self-care atau merawat diri itu. Kenapa sih? Karena dari sebagian orang, banyak yang boros itu dijadikan kedok self-care. Karena pada dasarnya, memang manusia itu membutuhkan mood dong untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya, membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan ataupun nongkrong barang teman-teman yang setiap harinya itu dilakukan untuk meningkatkan mood tersebut. Karena biasanya dilakukan itu bukan hanya saat banyak tugas aja, tapi bisa saja dilakukan saat ada waktu luang. Jadi apa sih self-care itu? Yaitu aktivitas yang bertujuan untuk memahami, memenuhi kebutuhan, dan meningkatkan rasa kesejahteraan setiap pribadi individu. Nah, self-care itu tidak hanya dilakukan oleh orang yang sedang berjuang melawan gangguan mental aja nih. Akan tetapi penting juga dilakukan oleh semua orang. Karena meluangkan sedikit waktu untuk melakukan penyegaran agar kondisi mental kita itu menjadi lebih baik. Salah satu bagian dari self-care itu adalah memberikan hadiah atau self-reward untuk diri sendiri. Nah, selanjutnya itu ada tujuan. Nah, tujuannya itu satu, untuk menyemangati diri sendiri. Contoh, yang lagi jenuh gitu dengan pekerjaannya atau dengan aktivitasnya, terus letih gitu dengan tugas-tugas kuliah ataupun aktivitas lainnya. Yang kedua, untuk mengurangi resiko terkena gangguan mental atau fisik. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu dengan banyaknya tekanan, kan kita juga dapat berakibat ke gangguan mental ataupun fisik ya. Tapi justru sebagian orang menjadikan boros untuk kedok self-care tadi. Karena jika self-care itu dapat kita jadikan alasan untuk perilaku negatif nih, misalnya menunda-nunda tugas dengan alasan gini, duh jenuh banget nih, nongkrong dulu deh, atau duh gak semangat nih, jalan-jalan dulu deh, atau duh mau ngerjain ini tapi pengen makan ini, pengen makan itu, beli dulu kali ya, nah tugasnya kapan gitu kan. Nah, itu suatu perilaku yang jika diporsikan sesuai atau sewajarnya itu dengan kesejahteraan kita itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kebanyakan alasannya dan alasan yang tadi tuh kita gabungin gitu dalam seharinya nongkrong gitu yang hampir setiap harinya, dan akhirnya tugas ataupun kewajiban yang seharusnya kita kerjakan malah dilalaikan, akhirnya cuman happy-happy menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak dibutuhkan. Itu yang dimaksud dengan boros yang berkedok self-care. Padahal self-care itu merawat diri, bukan memanjakan diri. Nah, aku punya tipsnya nih supaya self-care-nya gak jadi boros, yaitu mempertimbangkan apa yang sedang dibutuhkan dan apa yang sedang dirasakan. Yaitu pertama, istirahat yang cukup. Karena kebanyakan dari kita semakin banyaknya tugas, semakin rutin juga begadangnya. Makanya kalau penat itu beri ruang untuk rehat. Misalnya tidur cukup biar enggak jadi mata panda atau kita terkena insomnia. Karena dalam Islam ada dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia. Apa aja sih? Nah, berikut dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda, nikmatimi maghbunun fihi makathiron minanasi asahatu wal faruq. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Terkadang manusia itu berada dalam kondisi sehat, namun
ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan urusan dunianya, ataupun manusia yang memiliki waktu luang namun ia dalam keadaan tidak sehat. Jadi kalian pilih yang mana nih teman-teman? Nah, apabila kita terkumpul pada manusia waktu luang dan nikmat sehat, sungguh akan datang rasa malas dalam melakukan amalan ataupun ketaatan. Dan mereka itulah manusia yang tertipu dan terberdaya. Contohnya, mengerjakan sesuatu pekerjaan ataupun aktivitas lain sampai nggak tahu waktu nih, nggak tahu kalau misalnya waktunya tuh udah waktu sholat. Tuh. Terus yang kedua, mendengarkan salawat atau lagu favorit. Nah, tugasnya bisa nih sambil dengerin salawat ataupun lagu favorit kalian supaya melakukan kegiatannya bisa tetap rileks ataupun mendapatkan ide-ide yang lebih baik lagi. Yang ketiga, rapikan kamar. Kenapa sih merapikan kamar? Supaya saat mengerjakan suatu kegiatan jadi nyaman, enak dilihat, dan akan mempengaruhi diri kita saat mengerjakannya. Coba bayangin kalau misalnya lagi pusing kerja sama kerjaannya gitu, ataupun tugas banyak, terus lihat kamar nih berantakan gitu, pasti nggak mood dong. Nah, makanya salah satu tipsnya itu bisa nih kalian coba dengan merapikan kamar. Yang keempat, lakukan peregangan pada tubuh. Kayak tadi misalnya nih duduk mulu gitu kan kita ngerjain tugasnya, coba kita berdiri atau meregangkan tangan, kaki ataupun pinggang supaya nggak terlalu jenuh ataupun kita terlalu terasa capek gitu kan. Tapi pernah gak sih kalian kalau misalnya lagi jenuh banget atau stuck banget di kerjaannya, kayak selawatan ataupun nyanyi lagu yang lagi terngiang-ngiang di kepala kita yang sekiranya bikin relax. Nah, yang kelima, melakukan olahraga santai, contohnya jogging di dekat rumah ataupun di taman. Nah, ada quotes yang saya kutip dari Robin Conley Downs yang mengatakan, "The things that make you feel, mind, body, and soul." Artinya itu lakukan hal-hal yang membuat Anda merasa baik, baik itu dari pikiran, tubuh, dan jiwa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan, dan terima kasih untuk kalian yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, and share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.